Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih terhubung dengan Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Sutrisno Iwantono. Pak Iwan, kita lanjutkan dialog kita pagi hari ini. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah berbicara soal bisnis restoran, kali ini kita mau berbicara soal bisnis hotel, Pak Iwan. Sebetulnya kalau saya tanyakan seperti itu, kondisi dari bisnis hotel sendiri saat ini seperti apa, Pak Iwan? Kalau mungkin kita bandingkan dengan awal-awal pandemi. Ya, hotel pun mengalami nasib yang sama, bahkan mungkin lebih sulit ya dibandingkan restoran ya. Kalau restoran kan orang memang tetap harus makan, ya. Tapi kalau hotel lebih susah karena kan untuk menginap di hotel bukan kebutuhan yang penting, dan orang kemudian jarang sekali untuk melakukan perjalanan. Kalau tidak sangat penting, saya kira orang tidak melakukan bepergian ke mana-mana. Kondisi hotel sudah jauh lebih sulit lagi sebenarnya. Apa yang membuat bisnis hotel ini menjadi lebih sulit dibandingkan dengan bisnis restoran, Pak Iwan? Ya, karena tidak ada orang bepergian. Kita lihat aja statistik penerbangan itu mengalami penurunan yang luar biasa ya. Kemudian juga orang bepergian kan tidak mudah juga mungkin melakukan tes dan segala macam. Dan sampai saat ini juga warga negara asing kan juga belum boleh masuk ke Indonesia juga, sehingga turis-turis juga tidak ada, turis asing tidak ada, apalagi turis dalam negeri ya kurang, apalagi turis asing gitu ya. Ini terjadi di mana-mana, apalagi kalau misalnya ada pengetatan PSBB, karena pada dasarnya hotel itu juga selalu terkait dengan traffic ya. Semakin sedikit orang keluar, maka ke hotel pun juga akan sulit. Gitu. Tapi apakah bisa kita katakan bahwa kondisinya bisa dikatakan menjadi lebih baik seperti itu kalau kita bandingkan mungkin di awal-awal terjadinya atau adanya PSBB, kemudian sekarang diganti PPKM, seperti itu? Ya, saya kira tidak ada perubahan yang signifikan ya, masih begitu-begitu saja ya. Toh sebenarnya PPKM atau PSBB ini juga kelihatannya di lapangan efektivitasnya juga masih dipertanyakan ya. Kita lihat misalnya angka-angka penularan ini kan stabil saja di angka itu, dan Indonesia ini dibandingkan dengan negara lain pattern-nya kan tetap belum pernah kita mengalami yang namanya second wave. Yang gelombang pertama belum sudah selesai ya, jadi gelombang kedua pun tidak ada. Sementara di negara-negara lain sudah gelombang ketiga dan sebagainya. Saya kira itu kondisi yang kita alami di Indonesia saat ini seperti itu. Kalau kita melihat Pak Iwan di masa PKPM ini, kemudian juga atau masa PPKM maksud saya, kemudian juga PSBB yang sudah berlaku beberapa saat yang lalu, kita melihat sebetulnya perkembangan dari bisnis hotel ini ada pelonggaran-pelonggaran yang diberlakukan atau diberikan oleh pembuat regulasi begitu untuk restoran dan juga hotel. Tapi kalau Anda melihat di masa PPKM kali ini akan seperti apa bisnis hotel? Ya, faktanya sebenarnya bisnis hotel tidak mengalami perkembangan yang berarti ya. Bahkan memang misalnya pada mulai awal tahun ini kan terus menurun karena ada berbagai macam pengetatan ya, PPKM itu dulunya kan PSBB jadi PPKM. Ini angka-angkanya kalau kita lihat berdasarkan sampling begitu, itu tetap masih mengalami kesusahan ya, karena tidak ada perbaikan yang berarti. Justru misalnya nanti kita harapkan pada waktu tahun baru Imlek ya, harusnya nanti ada perbaikan ya. Tapi ini kita seringkali juga agak kejeli gitu ya, karena pada waktu
Natal, Tahun Baru, kita harapkan terjadi perbaikan, tetapi kemudian ada juga pengetatan sehingga harapan itu menjadi hilang gitu. Pak Iwan, kemudian apa yang harus dilakukan pemerintah kalau seperti itu untuk menyeimbangkan menyeimbangkan antara kebutuhan kesehatan dan juga ekonomi serta penanganan COVID-19? Ya, jadi yang pertama kita mengharapkan agar ada upaya-upaya dari pemerintah untuk menolong hotel ya dengan cara meringankan beban-beban biaya perpajakan, pajak korporasi, pajak daerah, PBB, pajak air, pajak reklame dan sebagainya, juga mengurangi pungutan-pungutan ya. Termasuk misalnya kita menginginkan agar PP1 itu jangan setorkan dulu kepada pemerintah, tetapi berikanlah kepada hotel untuk menolong cash flow. Kemudian juga dari sisi permintaan, ya kita berharap pemerintah melonggarkan kebijakan di bidang fiskal yang lebih ekspansif agar bisa mendongkrak permintaan ya. Kalau ada acara-acara rapat itu sebaiknya ya gunakanlah hotel untuk melakukan rapat-rapat itu supaya ada tambahan permintaan. Dan yang ketiga itu ya regulasi-regulasi yang nggak perlu ini tolong disederhanakan ya. Dan jangan ada pungutan-pungutan lagi dari berbagai pihak yang saya dengar juga ada kadang-kadang. Apabila Pak Iwan nanti PPKM ini katakanlah akan diperpanjang nantinya setelah tanggal 22 Februari 2021, apa evaluasi dari PHRI sendiri terkait dengan regulasi atau kebijakan-kebijakan yang mungkin akan dilakukan? Ya itu kita mengevaluasinya, hotel itu kan bukan cluster ya, dengan tingkat okupansi 20% atau kurang atau 25% atau kurang. Sebenarnya kan tidak ada kerumunan di sana. Orang masuk ke hotel, habis check-in, masuk kamar, itu kerumunan tidak ada. Sehingga kebijakan-kebijakan yang sifatnya pengetatan seperti itu jangan one size fit all ya, jangan satu ukuran berlaku di semua tempat. Sehingga hotel itu mestinya lebih dilonggarkan gitu ya. Itu sih harapan kita. Dan kemudian ya tentu sekali lagi edukasi kepada masyarakat, tempat-tempat di mana klaster itu tinggi, di situ ada pemerintah memberikan masker, memberikan face shield, kemudian juga fasilitas pencucian yang sifatnya umum, ya, sehingga orang dengan cepat mencuci diri, ya, membersihkan mukanya, membersihkan tangannya. Itu kan cara-cara yang paling efektif untuk mengurangi penyebaran ini. Anda melihat bahwa edukasi pemerintah dan juga Satgas seperti itu kepada masyarakat terkait dengan protokol kesehatan sudah cukup, Pak Iwan? Pemerintah sudah banyak melakukan, ya, tetapi tentu harus diikuti oleh seluruh unsur pada level yang terkecil. Makanya saya secara pribadi menyambut baik upaya-upaya untuk pengendalian secara mikro, ya, karena mikro itu berarti kan berlevel keluarga tadi, level RT RW. Kalau semua kemudian disiplin di situ, tentu penyebarannya bisa dikendalikan dengan baik. Gitu. Kalau terkait dengan standar protokol kesehatan di restoran dan hotel sendiri, sudah dilaksanakan seperti apa sejauh ini, Pak Iwan? Nah, itu dari awal kita paling duluan menyusun prokes itu ya, dan itu sangat tertib, sangat disiplin ya. Kita juga ada sertifikasi kebersihan ya di BHSI itu sudah dilakukan ya. Kalau di hotel dan restoran kan paling duluan ya menerapkan itu. Hanya mungkin untuk yang di bawah-bawah ya, kedai, warung, itu saya kira perlu ditingkatkan sosialisasi dan penyuluhannya. Apa yang akan dilakukan oleh bisnis hotel dan juga restoran untuk tetap bertahan di tengah pandemi, khususnya juga dengan adanya PPKM Mikro ini?
Ya, untuk bertahan sekali lagi kita efisiensikan di segala lini yang bisa menolong cash flow kita, ya, cutting cost gitu ya, biaya yang tidak penting itu dikurangkan dulu. Ya, yang kedua tentu adalah kreativitas di dalam marketing, dalam menjaga loyalitas konsumen kita. Dan tentu kita mengharapkan agar pemerintah memberikan subsidi lah kalau ada orang mau ke hotel misalnya dikasih voucher supaya lebih murah gitu. Itu cara-cara yang sebetulnya kita harapkan ya. Kemarin ada juga hibah dari pemerintah ya, walaupun angkanya tidak banyak, tetapi ya syukur alhamdulillah diterima juga oleh hotel-hotel kita ya. Kita semuanya sih mengapresiasi semua langkah-langkah yang sudah dilakukan ya. Tapi ke depan kita harapkan stimulus tetap dijalankan untuk menolong rakyat semuanya gitu. Oke, berarti ada banyak inovasi atau mungkin cara-cara yang sudah dipersiapkan oleh pelaku usaha untuk tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Kalau terkait dengan sosialisasi protokol kesehatan di pelaku usaha bisnis dan juga bisnis restoran dan juga hotel, Pak Iwan, sudah cukupkah memberitahukan kepada para pelaku bisnis terkait dengan sebetulnya apa yang harus dilakukan terkait dengan protokol kesehatan dan juga pencegahan penyebaran COVID-19? Ya sudah cukup lah, saya kira semua orang sudah terbiasa sekarang ya dengan protokol kesehatan, sudah paham semuanya, tinggal disiplinnya saja. Ini masalah pendisiplinan saja. Kalau kalau pelaku usaha ya sudah pasti lah, itu udah lama, sudah hampir setahun ini kita hidup dengan kondisi yang seperti ini, orang pakai masker sudah jadi budaya ya. Tinggal kita disiplin saja, kalau masker itu jangan sedikit-sedikit dibuka ya, pakainya di bawah hidung maskernya, sedikit-sedikit dibuka makan. Nah itu makan juga termasuk hal yang harus diperhatikan ya. Kalau makan rame terus buka, itu juga rawan juga terhadap penularan. Oke, Pak Iwan, terakhir pesan Anda bagi para pelaku usaha di bisnis hotel dan restoran di tengah PPKM? Ya kita tetap optimis, mari kita sama-sama berjuang untuk bisa hidup, kita perlu membaur dengan semua pihak agar kita bisa keluar dari situasi ini, jangan menyerah ya. Bagaimanapun juga kita harus eksis ya, kita tidak bisa menitipkan nasib kita kepada orang lain, jadi kita harus berjuang untuk bisa bangkit dengan kekuatan sendiri. Tentu kalau ada bantuan dari pihak lain, dari pemerintah, itu adalah sesuatu yang sangat kita harapkan, kita hargai. Baik, semoga semuanya tetap bisa bertahan ya dan jangan menyerah untuk para pelaku usaha. Pak Iwan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Good Morning Jakarta. Selamat bertugas atau selamat beraktivitas Pak Iwan.